New York Knicks berhasil lagi dan lagi mengamankan home game mereka di Madison Square Garden dan memimpin series 2-0 melawan Indiana Pacers. Sementara itu, doa dari fans-fansnya Cavs kayaknya terjawab nih. Gue kemarin bilang banyak-banyak doa fansnya Cavs. Hari ini mainnya bagus banget. Hari ini mainnya keren banget. Nggak cuma Donovan Mitchell, tapi semua starting five mereka skor double digit. Donovan Mitchell, Darius Garland, Isaac Okoro, Evan Mobley, Max Strus. Ditambah off the bench ada Caris LeVert yang juga mencetak 21 poin. Aduh, Celtics kalau di game kedua ngadi-ngadi terus. Dallas Mavericks hari ini memberikan kekalahan pertama untuk OKC Thunder sepanjang playoff ini dengan bermain sangat-sangat luar biasa. Tadi di game kedua di Paycom Center nggak cuma Luka dan juga Kyrie, tapi ada PJ Washington dan juga Tim Hardaway Jr. yang bisa step up untuk membantu Dallas Mavericks meraih kemenangan di game kedua. Skor sementara imbang 1-1 menuju ke Dallas untuk game ketiga. Congrats juga buat si Joki Kuda, Joker, yang untuk ketiga kalinya menjadi most valuable player yang di tahun ini berhasil mengalahkan Luka Doncic dan juga Shai Gilgeous-Alexander. Kita juga akan bahas prediksi untuk beberapa games yang akan dimainkan di hari Sabtu dan hari Minggu. Di episode kali ini kita gas. Ngobrol NBA episode 131. Sekarang sudah hari Jumat sore jam 5:30. Oke, kita bahas tipis-tipis game yang sudah dijalankan hari ini dan kemarin. Plus kita juga akan prediksi untuk game di 2 hari ke depan. Untuk besok hari Sabtu plus hari Minggu kita akan prediksi. Sama hari Senin juga kali ya. Sebentar, Minggu saya banyak kegiatan nggak ya? Kayaknya nggak akan bisa bikin episode hari Minggu. So, apa deh? Nanti gue sempetin bikin episode deh untuk hari Minggu. Jadi kita prediksinya untuk di episode kali ini adalah untuk game hari Sabtu plus hari Minggu. 2 hari kemarin ada 3 game yang dimainkan. 3-3-nya prediksi saya jeblos. Semuanya jeblos. Hari Kamis kemarin gue nekat ambil Pacers, ikutin feeling, tapi akhirnya New York Knicks somehow mereka bisa menang lagi di Madison Square Garden untuk membawa series ini unggul 2-0. Sementara itu gue jeblos. Pacers. Itu Brunson udah sempet out, tapi balik lagi main. Terus dia skor 14 poin kalau nggak salah di quarter 4 ya. Ada DiVincenzo, Josh Hart, semua tuh gila man, itu benar-benar dieksploitasi sama coach Tom Thibodeau. Gue jujur ya, I love the Knicks so much dari sejak pertengahan regular season mungkin ya. Pertengahan regular season gue pernah bahas di salah satu episode ngobrolin NBA. Gue bilang bahwa kalau di West sudah pasti kan gue oke sih. Kalau di East musim ini gue mau jadi bandwagonnya New York Knicks. Gue lupa di episode berapa ya, pasti di pertengahan musim tuh, sebelum All Star. Gue bilang gue pengen jadi bandwagon New York Knicks. I love New York Knicks musim ini dengan chemistry antar pemainnya, mantan college teammates. Di luar itu juga jujur gue no disrespect buat Julius Randle, tapi gue lebih suka New York Knicks tanpa Julius Randle. Nggak tahu kenapa, mainnya lebih cepat, passing. Kalau Julius Randle tuh nggak tahu kenapa dia suka berlama-lama dengan bola. Ya nggak selalu, tapi itu yang ada di otak gue ketika membahas tentang Julius Randle. Ketika orang yang suka nanya ke gue, bro kenapa ya Knicks sekarang dilihat mainnya lebih enak ya nggak ada Julius Randle ya, gue selalu bilang bahwa Julius Randle suka terlalu lama muter-muter bola, dribble terlalu lama, making decisionnya terlalu lama. Kalau sekarang tuh nggak, bolanya tuh swing, pemainnya gerak semua. Nggak tahu kenapa lebih enak aja tanpa Julius Randle ya. Tapi ya memang Julius Randle mah jago, All Star caliber player lah pastinya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang lebih menyenangkan kalau nonton New York Knicks tanpa Julius Randle. Tapi tadi beritanya OG Anunoby nggak bisa main di game ketiga. Kenapa dia tadi ya? Calf injury apa knee injury gue lupa. Tapi dia nggak bisa main di game ketiga. Jalen Brunson juga kemarin di game kedua, he had some pain. Gue rasa nggak cuma mereka ya. I mean like Josh Hart yang nggak pernah diganti, mainnya selalu 48 menit, istirahatnya cuma pas lagi halftime dan lagi time out. Gue rasa cepat atau lambat ya. Jadi dia sih bilang dia baik-baik aja ya. Mereka semua bilang we're fine, kita baik-baik aja dengan bermain dengan menit yang begitu banyak. Tapi
ya at some point ya, kalau mereka melaju jauh gitu, at some point gue yakin ada satu titik di mana pemain-pemain itu benar-benar udah wear out gitu loh, udah apa ya, udah benar-benar diforsir abis-abisan gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak, tapi sangat disayangkan kalau nanti pelan-pelan satu demi satu berguguran. Mudah-mudahan sih enggak ya, tapi memang ya mau nggak mau lah, mereka banyak yang cedera juga, mau nggak mau starting five harus benar-benar dieksploitasi biar gajinya balik modal. Tapi shout out buat New York Knicks man. Di game kedua kemarin it was so close again. Indiana Pacers was so close untuk bisa menangin game itu. Gue bilang kemarin Tyrese Haliburton harus bisa bermain lebih bagus daripada game pertama, dan dia melakukan itu sebenarnya. 34 points di game pertama, dia hanya I think 6 points. Benar-benar perubahan yang jauh sekali sebenarnya. 34 points di game kedua, 6 rebound, 9 assist. Nembhard oke, Siakam, TJ McConnell, Obi Toppin, even Ben Shepherd juga rookie mereka. But satu hal yang gue notice yang mau gue, mungkin ini jadi bahan diskusi aja buat teman-teman yang mungkin fansnya Indiana Pacers atau yang nonton game antara Pacers dan Knicks. Gue mau mempertanyakan satu keputusannya Rick Carlisle yang gue ingat ya. Jalen Brunson setiap kali dijaga sama Andrew Nembhard ya, dia most of the time dia nge-score, dia bikin poin, dia cetak poin. Gue nggak tahu kenapa Rick Carlisle tidak memasukkan TJ McConnell ketika di quarter 4, terutama di menit-menit penting. Gue lebih merasa TJ McConnell lebih bisa keep up dan melakukan defense yang lebih bagus ke Jalen Brunson dibandingkan dengan Andrew Nembhard di game kedua kemarin. Gue nggak tahu kenapa gue melihatnya seperti itu. Tapi TJ McConnell-nya nggak dimainkan, hanya kepikiran aja gue kenapa ya dia nggak mainin TJ McConnell gitu. Gue rasa sih itu bisa paling tidak memberikan perbedaan sih sebenarnya. Tapi gila men, pemain-pemain Knicks ini nggak tahu nih minumnya apa ya, dia pakai, gue nggak tahu nih kalau masih tahan terus staminanya sampai dengan nanti sih gila men, ini staminanya anak-anak ini nih gokil men, salut keren. Knicks 2-0 ya, 2-0 jeblos saya di Pacers. Menuju ke game hari ini, Celtics game kedua pas lawan Miami Heat di first round kalah, ajaib tuh Miami Heat. Hari ini kalah. Kemarin di episode kemarin gue bilang kan, fansnya Cavs banyak-banyak doa deh, banyak-banyak doa. Ternyata sepertinya banyak fans Cavs yang berdoa, jadi doanya terjawab. Mereka bermain dengan jauh lebih baik ya menurut gue di game kedua ini, dan yang pastinya pertama, mental mereka nggak down setelah kalah di game pertama. Yang kedua, mereka bermain lebih fisikal, lebih tough. Menurut gue mereka mainnya lebih tough. Nggak selalu settle untuk nembak 3 point, enggak. Kalau ada kesempatan buat attack ke dalam. Dan ketika ada salah satu yang ngedrive ke dalam, itu misalnya ada Evan Mobley di low block, passingnya semua selalu on point semua. Jadi selalu target utamanya adalah attacking the paint terus. Itu tadi dilakukan sama Cavs, dan gue suka itu karena Boston Celtics nggak ada Kristaps Porzingis, jadi ngapain lo nembak dari luar, attack aja ke dalam, main agresif, ngedrive, attack ke dalam. Itu dilakukan sama pemain-pemain Cavs, nggak cuma Donovan Mitchell, Darius Garland, 3 poinnya juga lagi wangi Darius Garland. Tapi juga Caris LeVert main bagus sekali. Caris LeVert itu salah satu pemain 6-man bench yang nggak selalu konsisten, tapi bisa diandalkan lah. Menurut gue bisa diandalkan. Gue pernah beberapa minggu megang Caris LeVert di fantasy, NBA fantasy di tim gue. Itu statistiknya oke tuh, poinnya belasan, reboundsnya ada, assistnya ada, 5 assist, 5 rebound gitu-gitu. Selalu statistiknya sebenarnya nggak menonjol gimana, tapi selalu kasih kontribusi yang menurut gue bermutu lah buat tim. Dan di game kali ini dia 21 poin. Ketika Donovan Mitchell nggak harus berjuang sendirian, gue rasa Cavs selalu punya harapan. Di game kemarin bisa dibilang Donovan Mitchell yang main bagus sendirian. Di game ini off the bench ada Caris LeVert, starting five-nya semua double digit.
Donovan Mitchell, Darius Garland, hey, shout out buat Darius Garland ya. Darius Garland, Evan Mobley stabil sepanjang playoff. Evan Mobley man, nggak ada Jared Allen, udah benar-benar dia doang yang bisa nopang. Interior defense itu Evan Mobley tuh. Shout out buat Evan Mobley. And then Max Strus mengingatkan kita sama Max Strus ketika musim lalu di Miami Heat ya, benar-benar mengancam dari 3 point. Isaac Okoro ini memang tipikal pemain yang bisa di plug and play. Dia sebenarnya dia bisa jadi 3 and D player sih sebenarnya Isaac Okoro tuh. 3 point sih lagi jalan ya sebenarnya dari game pertama kemarin. 3 pointnya oke, defense-nya oke. So good win, very good win buat Cavs di game kedua. Kalau yang di IG gue bilang bahwa Celtics ngefur doang biar 5 games biar nanti selesainya di kandang Boston lagi di game kelima bla 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 bla, udah deh. Jangan terlalu kepedean dulu buat fans Celtics. Kalau memang terjadi nanti memang selesai dalam 5 games, go ahead. Tapi nggak usah bilang game ini di fur atau apa, enggak. Sangat tidak, karena gue nonton dan gue lihat bahwa Cavs memang lebih pengen menang, lebih siap dan lebih pengen menang tadi di game kedua. Gue jujur ya, banyak sekali komentar-komentar di IG gue, nggak cuma di IG gue, tapi di IG luar, di akun-akun yang bahas tentang NBA, Bleacher Report, Ball Don't Stop dan lain-lain. Banyak sekali di akun-akun itu fans ya, bukan fans Celtics pastinya, tapi fans NBA yang bilang bahwa inilah game-game seperti inilah yang membuat mereka tidak yakin kalau Celtics bisa jadi juara musim ini. Tuh gue baca kan komennya, apa yang dimaksud dengan game seperti ini tuh, maksudnya Celtics itu ke expose apanya gitu loh. Gue baca komennya, ternyata mereka banyak sekali yang bilang bahwa Celtics itu terlalu soft. Celtics itu, lu kalau nonton Minnesota Timberwolves melawan Denver Nuggets, itu jauh dari kata soft. Hustle, mereka very tough. Mereka nggak ada capeknya gitu ya. Chemistry-nya jalan semua. Komunikasinya jalan dan lain-lain. Nggak ada soft-softnya. Mereka hustle, mereka rebounds. They do everything, all the dirty work. Pekerjaan kotor itu dilakukan sama pemain-pemain Minnesota Timberwolves. Kita ngomong bukan kayak Ant-Man atau Cat, bukan, tapi sama pemain-pemain kayak Nickeil Alexander Walker, Kyle Anderson, Naz Reid, Jaden McDaniels. Itu pekerjaan kotornya semua mereka lakukan di lapangan. Nah, kalau Celtics ini menurut mereka ini yang tadi gue baca terlalu soft ya mainnya. I kinda agree sih. Gue mungkin mereka belum merasa belum menemukan lawan yang membuat mereka harus bermain seagresif itu gitu ya. Tapi memang gue nggak melihat pemain-pemain Celtics ini bermain agresif dan pengen menang segitunya. Pengen menang pasti, tapi pengen menang segitunya. Gue belum melihat itu di Celtics. Mungkin mereka terlalu pede bahwa mereka adalah tim terkuat di wilayah timur dan sepertinya Cavs doang gitu. Takutnya seperti itu karena yang terlihat oleh mereka ini yang tadi komen-komen ini terlihatnya seperti itu. Terlalu soft, terlalu nganggap remeh, nggak pengen segitunya buat menang, nggak ada apa ya, bahasa awamnya apa ya, nggak ada, bukan fighting spirit ya, nggak ada gregetnya gitu loh mainnya. Ya, mudah-mudahan game kedua ini seperti yang gue bahas waktu ketika mereka kalah di game kedua lawan Miami Heat. Gue bilang semoga ini jadi wake up call bahwa lo nggak boleh nganggap remeh. They know, everybody knows Boston Celtics itu timnya kuat sekali. Starting five, the best starting five in the NBA. Mereka punya rekor terbaik di NBA, but it's the playoffs. Tim-tim lawan nggak akan mau bermain selemas itu ketika lawan Boston Celtics. They have something to prove. Lawannya Celtics itu punya misi buat bahwa kita buktiin bahwa mereka mau sekuat apapun kita bisa ngalahin mereka. Gue rasa itu mentality dari pemain-pemain Miami Heat di series di round 1 kemarin, walaupun tentu mereka tidak diperkuat sama superstar mereka, Jimmy Butler, who's the name? Tiba-tiba saya lupa.
Eh, kok tiba-tiba saya blank. Terry Rozier seperti itu. Nama-nama seperti itu nama-nama yang sangat-sangat bisa membuat big impact di series melawan Miami Heat kemarin sebenarnya. Sayangnya tidak ada. Kalau sekarang kan sebenarnya Cleveland lebih sehat dibandingkan Miami Heat. Tentu tidak ada Jarrett Allen, pengaruh banget buat defense mereka karena Jarrett Allen menurut gue adalah anchor dari defense-nya Cleveland Cavaliers ya. Dan dia juga ketika nge-set screen menurut gue dia udah nyetel banget nih sama Donovan Mitchell, sama Darius Garland. Sangat disayangkan dia nggak bisa main, tapi it's fair lah, menurut gue fair karena Boston Celtics juga bermain tanpa Kristaps Porzingis. Ya itu sih, ya gue tadi membaca komen seperti itu tentang Celtics ya gue, kok iya ya, gue langsung mikir yang iya lagi, kayaknya gue ngeliatnya yang Celtics belum sampai pengen banget buat menang gitu loh, pengen banget buat juara. They're the favorite ya, mereka tuh adalah tim favorit untuk bisa jadi juara, at least dari tim, paling tidak dari timur. Cuma kalau lo compare permainan mereka dengan agresivitas ya, pemain-pemain Celtics dengan pemain-pemain yang kita lihat di series antara Minnesota Timberwolves melawan Denver Nuggets, man, this is different. Ya different, beda aja sih menurut gue. Tapi mudah-mudahan itu hanya itu hanya terjadi sekarang dan tidak terjadi di game-game berikutnya. Sangat disayangkan kalau tim sejago itu mainnya santai dan nggak all out gitu loh, sayang aja. Oke, saya juga jeblos itu di Celtics. Gue rasa banyak yang jeblos, harusnya sih banyak yang jeblos ya. Jeblos tuh. Terus tadi game di OKC, Dallas Mavericks kalah OKC. Saya tadi udah pakai baju ini buat nobar tadi, ya nobar sama beberapa teman tadi di Brewworks Night City. Kalah karena memang Mavs. Gue kemarin bahas di episode kemarin ya. Ketika membahas tentang Dallas Mavericks, gue bilang di episode 130 kemarin, gue bilang bahwa kenapa ya Dallas Mavericks itu tidak membiarkan membagi porsi Kyrie Irving untuk menjadi point guard lebih banyak dengan memegang bola di awal dan menginitiate offense-nya Dallas. Terus selalu ke Luka, selalu bola dipegang sama Luka, selalu decision-nya selalu berharap Luka mau ngapain. Di game tadi Jason Kidd mungkin nonton ngobul NBA saya. Tapi salah satu game plan-nya tadi adalah bagi-bagi porsi antara Luka dan Kyrie-nya menurut gue tadi sudah pas. Kyrie sering bawa bola, Kyrie melakukan drive ke dalam dan dia melakukan kick out ke corner karena Kyrie itu playmaking-nya juga bagus sekali loh, bagus sekali. Bukan dia hanya ajaib sebagai finisher yang ajaib ya, handle-nya ajaib, finishing-nya ajaib, enggak, playmaking-nya juga ajaib kalau Kyrie. Berkali-kali tadi kita kena di corner. Ketika Kyrie melakukan penetrasi ke dalam, walaupun dia tidak mencetak angka banyak di game ini, tapi dia paham dia harus menjadi dia harus menarik beberapa defender karena seenggak poin-poinnya Kyrie tetap aja defender sih pasti harus ngasih attention lebih ke Kyrie dengan mendatangkan help. Begitu help datang, Kyrie udah enak passing ke corner. Tadi corner ada siapa? Ada PJ Washington. PJ Washington, kamu makan apa kemarin malam? PJ Washington hari ini jago banget. Asli gue kesel tadi nonton. Sebagai fans OKC ya, sebagai fans OKC nonton PJ Washington kesel banget. Sebagai fans Dallas pasti kalian happy banget. Dan yang paling lebih bikin happy fans Dallas, gue tahu banget, Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. yang kemarin di game 1 jadi double agent OKC, hari ini di game 2 gokil sekali. Saya kesal sama tim Hardaway Jr. Kita coba lihat ya, dia berapa poin hari ini, banyak pokoknya. Tim Hardaway Jr. 17 poin, Josh Green 11 poin, PJ Washington 29. Kyrie itu 9 poin tapi asisnya 11. Kyrie benar-benar hari ini dipakai buat playmakingnya bagus banget. Berkali-kali, berbelas-belas kali kita kena terus di corner 3 itu mau bagaimana lagi jaganya, karena harus ada banyak sekali yang di cover. Luka harus di cover, Kyrie harus di cover, pasti ada satu pemain yang nggak ke cover karena telat pasti nggak covernya. PJ Washington itu corner 3 berkali-kali karena kita mendouble antara Luka dan Kyrie. Ya mau gimana ya, kemarin itu strategi yang dilakukan sama OKC di game pertama dan itu berhasil. Dicoba lagi di game kedua, sayangnya tidak berhasil. Ya apa, it's a really good win buat Dallas Mavericks. Wow, gue mau bilang wow, Luka udah kena, tadi udah ankle atau gimana, jalannya udah
pincang-pincang begitu masih aja gila man. The spin move fade away, the step back 3, dia attack ke dalam floater dan lain-lain. Unstoppable. Luka itu tadi benar-benar set the tone ya. Sejak quarter 1 he really set the tone karena dia perfect field goal-nya 4 dari 4 untuk membuka pertandingan ini. Jadi oke sih benar-benar langsung yang gila Luka lagi hot nih. Gue bilang juga di episode kemarin bahwa gue belum pernah melihat Luka back to back game-nya jelek karena di game pertama kemarin mereka kurang. Jadi di episode kemarin gue bilang di game kedua sih Luka sih bahaya man. Pasti bahaya dan itu terjadi di game ini. Kyrie sih, gue mau kasih shoutout buat Kyrie, tapi the key di game, kuncinya di game kedua tadi adalah PJ Washington dan juga Tim Hardaway Jr. Oke sih tadi beberapa kali kok mendekat, sempat leading 7-5-7-2 di quarter 3, tapi again momentumnya lagi-lagi dipatahkan sama corner 3 PJ Washington, Josh Green, Tim Hardaway Jr. Aduh, yang lagi wangi sekali Dallas di game kedua tadi. Congrats ya fans-fansnya Dallas Mavericks. Keren banget. Series ini sesuai prediksi harusnya gue doain bisa jadi panjang. Gue rela buat kalah. It's okay. It's a good learning opportunity. Opportunity yang bagus buat pemain-pemain OKC untuk bisa belajar, untuk bisa melawan tim-tim dengan pemain sekelas Kyrie setelah Luka Doncic. Apapun hasilnya, I'm just gonna enjoy the game. I'm just gonna enjoy the series karena ini pertarungan antara dua calon MVP sebenarnya, Shai dan juga Luka Doncic yang akhirnya dikalahkan sama Nikola Jokic. Nikola Jokic, selingan aja Nikola Jokic, congrats on winning the MVP again and again and again. Gila. Ya emang absurd statistiknya. Nggak usah terlalu diperdebatkan lah. Wah, kenapa bukan Luka? Kenapa bukan Shai? Bla bla bla. Luka leading the league in points, Shai leading the league in steals. Why? Jokic, udahlah. Come on man, lo mau berdebat sampai kapan juga udahlah. Kalau emang udah rezekinya Jokic, udah Jokic yang dapet. Oke. Segitu aja ya. Jadi prediksi 3-3 jeblos 0 kali, tidak ada yang benar, 3-3 salah, jeblos semua. Berarti rekor saya kemarin 38 kali benar, 16 kali salah. Berarti tambahin 3 tuh. 38 kali benar, 19 kali salah buat Menteng Thunder. Kayaknya klasemen saya langsung merosot jauh ini kayaknya nih. Tapi teman-teman pasti banyak yang jeblos di Celtics tadi tuh. Kemarin sih gue nekat megang Pacers. Jadi yuk kita langsung ya prediksi untuk game 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. Besok berarti gue nggak bikin episode ya karena hari Sabtu again weekend it's tough for me. Banyak sekali kegiatan gue nggak bisa bikin maupun NBA. So minggu gue sempetin banget buat bikin ya minggu. Tapi untuk game kita akan prediksi di game hari Sabtu dan Minggu. Jadi teman-teman nanti yang mau ikutan prediksi ingat ya 2 hari kita main. Oke, yuk hari Sabtu ada apa nih? Knicks lawan Pacers. Oke, ini cepet aja. Gue kemarin megang Pacers, I don't know why. Tapi gue pengen coba lagi untuk memegang Pacers. Saya mau nekat lagi megang Pacers. Bukan berarti saya tidak cinta Knicks. I really want the Knicks to win the series. I love the Knicks, tadi gue udah bahas di awal. But di game ketiga besok gue akan memilih Indiana Pacers karena ada beberapa alasan sebenarnya. Salah satunya Knicks tidak ada OG Anunoby di game ketiga besok. I think itu akan memberi impact juga buat permainan New York Knicks secara keseluruhan ya. So I pick the Pacers untuk menang di game ketiga besok dan membawa series ini menjadi 2-1. Lalu ada Nuggets dan Timberwolves. 2 kali megang Nuggets jeblos dua-duanya di kandang Nuggets di Ball Arena. Besok main di kandang Timberwolves. Kalau saya pegang Nuggets, mungkin saya ibaratnya lu taruhan ya. Lu taruhan, ini tuh nggak baik sebenarnya sifatnya. Lu taruhan nih, pertama lu megang Nuggets, jeblos. Kedua, lu megang Nuggets, jeblos. Kalau di taruhan, pasti bandar pengen bikin lu penasaran. Pasti nih anak game ketiga megang Nuggets lagi. Itu pernah tuh dulu gue kayak gitu. Pas lagi zamannya masa-masa kelam taruhan tuh pernah tuh. Sekali jeblos, 2 kali jeblos, pasti gue dalam hati mikir, yang ketiga gue nggak mungkin jeblos. Pasti besok Denver Nuggets. Tapi aduh, gue tetap ada pikiran-pikiran bahwa masa sih 3-0 bro, masa sih defending champion 3-0. Ada pikiran itu ada, tapi I see how the Minnesota Timberwolves ya bermain dengan begitu epic as a team, so epic di game 1 dan game kedua. Jadi gue pingin mencoba
pengen mencoba. And I love Ant-Man so much, you know that. I love Ant-Man so much. Mungkin Ant-Man juga bete, lu pilih Nuggets terus, sono pilih Nuggets terus. So, game ketiga, let's go. I'm gonna take the risk. Gue akan ambil Minnesota Timberwolves. Let's go. Untuk bisa membawa series ini 3-0. Oh, kalau bisa 3-0 sih gokil. Kelak sudah Joker. Selamat memegang piala MVP, tapi perjalanan kalian selesai menurut saya kalau sudah 3-0 ya. Oke, so game ketiga mainnya di Minnesota. I pick the T-Wolves. Sekarang kita menuju ke game hari Minggu ya. Game hari Minggu itu juga ada 2. Aduh, Thunder lawan Mavs. It's Thunder lawan Mavs. Gue udah janji di series ini mau jeblos, mau salah prediksi bodo amat. Mainnya di kandang Mavs, tapi saya tetap hati saya berkata saya akan memilih OKC Thunder. Oke? OKC Thunder untuk hari Minggu game ketiga. Lalu lanjut lagi dengan Celtics dan Cavs bermain di kandangnya Cavs di game ketiga. Cavs tadi habis menang. Apakah Boston akan melakukan 2 kali kesalahan yang sama ketika melawan Cavs? I still believe Boston lebih kuat as a team, walaupun tanpa Kristaps Porzingis. Gue belum tahu statusnya Jared Allen untuk game ketiga seperti apa, but it's gonna be a tough, close call, tipis banget. Tapi feeling gue tetap bilang go pick the Celtics. So untuk game ketiga besok, gue akan memilih Boston Celtics. Ya, oke. So untuk 2 hari ke depan, hari Sabtu pilihan gue adalah Indiana Pacers dan Minnesota Timberwolves. Untuk hari Minggu pilihan gue adalah OKC Thunder dan Boston Celtics. Oke? Segitu aja episode 131. Hari Minggu ya, kita ketemu hari Minggu, game hari Minggu. Teman-teman kalau mau suka dengan channel ini jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ke Yoga Darmawan TV ya, untuk berita-berita NBA yang menarik. Selanjutnya kita akan bahas di episode ngobrol NBA selanjutnya. Dan kalau mau ikutan prediksi jangan lupa ikutin komen seperti yang gue pin di komen. Ikutin template-nya ya, jangan asal-asalan, nanti sahabat kita Nico akan susah untuk bikin kompilasinya. Oke, thank you guys for watching. Kita akan ketemu lagi di Ngobrol NBA episode selanjutnya. Have a nice weekend. I'm out.